bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Oh ku tenang sebab Kau Allah, ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab hanya Kau ya Tuhan, sumber ketenangan kami. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas seluruh bumi, bahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan dengan semua pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan. Sekarang kami ingin mendengar Engkau berbicara kepada kami. Kami ingin Engkau tabur firman-Mu dalam hati kami sehingga kami boleh bertumbuh bagi kerajaan-Mu. Roh Kudus, teruslah Engkau berkarya di tempat ini, memimpin hamba yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi Roh Kudus juga yang memimpin setiap hati supaya mereka layaknya tanah yang gembur, yang subur, yang siap ditabur benih firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Diaken Ramona. Tema kita hari ini masih dalam subtema besar bulan ini, yaitu tentang menginjili. Dan tema kita adalah menabur Injil dengan hati yang penuh kasih, yang kita dasarkan pada satu perikop Alkitab. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik sekalian, dari Markus 4 ayat 1 sampai 20, perumpamaan tentang seorang penabur. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih, pernahkah kita merasa seperti tanah yang keras? Kayaknya sulit menerima firman Tuhan. Atau mungkin kita sering merasa seperti tanah yang subur. Dan kita merasakan firman itu bertumbuh dalam hidup kita, bahkan berbuah lebat. Saudara-saudaraku, perumpamaan ini diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan begitu banyak orang di Danau Galilea. Dan juga kepada kita, supaya kita ini lebih aktif lagi bergerak di dalam menebarkan benih Injil. Dan Yesus ini paling senang mengajar dengan perumpamaan, betul ya? Banyak kali perumpamaan yang Tuhan Yesus khotbahkan, tetapi satu-satunya perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan ya artinya adalah perumpamaan penabur ini. Kenapa Yesus selalu sering kali pakai perumpamaan? Karena memang perumpamaan tuh Yesus ambil dari aktivitas hidup sehari-hari orang Israel pada saat itu, sehingga langsung connect, sehingga langsung menarik ya, dan lebih hidup ketika dia diajarkan. Dan perumpamaan karena dia berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seringkali mengandung makna yang dalam.
Tetapi perumpamaan juga itu biasanya Tuhan Yesus sedang menyeleksi. Orang yang hatinya terbuka biasanya mengerti. Tetapi orang yang hatinya tertutup, maka dia akan bertanya-tanya, apa sih maksud Tuhan Yesus? Ya, dan perumpamaan ini bercerita tentang benih, yaitu firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini diterima oleh orang-orang yang berbeda-beda. Ya, ada yang menerimanya, ada yang menolaknya dari awal, ada yang menerima tapi cuma dangkal dan akhirnya mereka murtad atau lemah iman. Ya. Nah, ini berdasarkan kejadian sehari-hari pada saat itu. Kok nggak jalan, Bet? Harus dikedepanin. Ini saya yang gerakin ya. Oke. Jadi sedikit apa ya supaya kita mengerti. Memang mata pencaharian orang Yahudi waktu itu kan banyak peladang atau peternak ya, antara lain petani peladang. Kurang-kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada ladang di situ dan setiap ladang untuk menuju ladang biasanya ada jalan ya, atau kalau di sawah kita kan ada pematang. Pematang itu kan tanahnya keras kalau diinjak-injak orang bolak-balik. Tetapi ada tanah yang khusus di ladang dan mereka tuh biasanya menyebarkan benih. Ya, bisa benih jagung, benih gandum dan lain sebagainya. Biasanya mereka mengelilingi tanah ladang ini konsisten jalannya, langkahnya, kecepatannya, terus sambil menyebar benih sehingga benih itu tersebar diharapkan merata. Tetapi di ladang itu juga karena memang tanah yang luas itu banyak burung-burung di situ ya. Lihat di gambar banyak burung-burung, tetapi juga ada batu-batuan. Memang tanah Israel itu disebut adalah negeri berbatu karena di situ banyak batu. Ya, sampai sekarang pun banyak berbatu, terutama batu kapur. Ya, tetapi juga ada semak belukarnya di situ. Ya, jadi tanahnya subur, bukan saja tanaman produktif yang berbuah, tetapi juga semak belukar juga tumbuh di situ. Ya. Dan itu gambaran sedikit tentang perumpamaan ini. Mari kita baca, saudara-saudaraku. Saudara boleh buka kitab saudara, tapi boleh juga lihat di layar karena saya sudah ketik. Tapi ini dari terjemahan baru yang pertama, ya, bukan terjemahan baru yang kedua. Ya, saudara perhatikan dan saya akan membacakannya bagi saudara-saudaraku sekalian. Ya. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Pada satu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak sangat besar jumlahnya mengerumuni dia sehingga ia naik sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Sedikit saudara-saudaraku, dia di tepi danau Galilea, jadi daratannya itu agak naik sehingga nggak perlu pengeras suara, Yesus ngomong aja di perahu, ya, lalu kan ada angin danau, maka semua orang yang mungkin ratusan ribuan itu bisa mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Jadi situasinya kurang lebih seperti ini, ayat 2, dan dia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Dan lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi masih bisa tumbuh walaupun berbatu. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mencekik, menghimpit sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian lagi jatuh ke tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan ketika ia sendirian, pengikut-pengikut, jadi
setelah berkhotbah ya tentang perumpamaan itu kepada orang banyak, ibadah di danau ini selesai. Ya, airnya bubar. Lalu tapi Tuhan masih berkumpul, dia menyendiri. Lalu murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya itu masih penasaran sehingga dia menanyakan tentang perumpamaan itu. Ya. Jadi saudara-saudaraku, pengikutnya dan murid-muridnya ini punya hati yang ingin tahu lagi lebih dalam tentang firman Tuhan. Jadi sampai di sini berarti disimpulkan Tuhan Yesus itu bercerita tentang ada 4 jenis tanah. Yang pertama tanah berbatu, yang kedua adalah pertama adalah tanah jalan yang keras itu. Kemudian 2 tanah yang tipis karena di bawahnya ada batu. Lalu tanah yang ada semak belukarnya. Dan yang terakhir adalah tanah yang gembur, yang bebas. Dan semuanya ini kena karena kan dia random ya. Menaburnya random sehingga kena semua jenis tanah. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus sedang bercerita tentang hati manusia atau respons hati yang mendengarkan benih firman. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata, ayat 14 dilanjutkan, ya, Tuhan Yesus menceritakan penabur, tetapi kepada murid-muridnya dan pengikutnya dia menjelaskan, dan itu mulai dari ayat 14. Apa arti perumpamaan itu? Kita baca lagi, dikatakan penabur itu menaburkan apa? Firman. Jadi di sini ada penabur, ada tanah, ada firman. Siapa penabur itu? Tentunya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena Tuhan Yesus selama dia pelayanan di dunia ini, dia menaburkan Injil, firman, berita keselamatan. Tetapi itu diteruskan oleh murid-muridnya, sehingga di dalam Alkitab kita lihat murid-murid Yesus, ya, para rasul dan juga Rasul Paulus menulis firman itu untuk dibacakan ke jemaat pada saat itu. Jadi penabur itu satu Tuhan Yesus, yang kedua adalah semua murid-murid, tetapi yang ketiga juga siapa? Saudara dan saya. Kita ini adalah juga penabur. Kita yang sudah menerima benih firman itu, maka kita juga adalah sekarang menjadi penabur. Ya. Lalu apa itu firman? Apa itu benih? Benih itu firman. Apa itu firman? Firman tentunya adalah perkataan Tuhan yang ada di Alkitab. Tetapi firman itu juga adalah Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah firman, sang firman, Allah firman yang sudah menjadi manusia. Ya, yaitu Injil itu sendiri. Jadi firman itu adalah firman Tuhan dan juga Injil keselamatan yang ditebarkan oleh para penabur. Lalu apa itu tanah? Ya orang yang menerima firman itu, yang menerima benih itu. Yang dikatakan ada berapa macam? Ada 4 macam tanah. Kita lanjutkan ayat 15, lalu Tuhan Yesus menjelaskan, orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi yang di pinggir jalan itu, ya kan penabur itu kan random ya, jadi dan dia gerakannya itu nggak mau berhenti, jadi dia sebarin aja, ternyata ada yang jatuh di pematang atau jalan menuju ladang itu, yaitu tanah yang keras. Jadi benih itu nggak bisa nembus tanah, betul ya? Ada di permukaan itu. Dan dikatakan di situ ada apa? Ada burung-burung. Dan Tuhan Yesus menggambarkan burung-burung itu sebagai iblis. Jadi ketika dia menebarkan di pinggir jalan, seperti gambar yang tadi, burung-burung itu adalah gambaran iblis yang siap memantau. Ya, mungkin dari belakang dia memantau gitu ya. Ketika penaburnya itu udah pindah ke tempat lain, maka dia langsung menukik lalu mengambil benih itu dan dimakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tanah di pinggir jalan itu melambangkan hati orang, respons orang yang hatinya keras. Hati yang tidak mau menerima firman sekalipun dia sering mendengar firman. Di perjanjian lama juga seperti itu ya.
Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi betapa sering dia tidak mau mendengarkan firman, betul? Makanya disebut adalah bangsa yang tegar tengkuk. Betul ya? Ini tengkuknya tegar. Jadi tanah di pinggir jalan itu adalah tanah yang keras. Orang yang telinga dan hatinya itu tertutup. Ya. Saudara, untuk orang yang seperti ini, saudara mau taruh pengkhotbah ataupun penginjil besar yang khotbahnya jago di depan dia tidak akan bergeming menerima firman. Karena hatinya sudah keras, tidak mau lagi menerima firman Tuhan. Saudara pernah nggak ketemu orang yang keras seperti ini? Mungkin dari saudara yang bilang, oh setiap hari Pak, yaitu istri atau suami saya. Tapi yang maksud di sini adalah orang yang nggak mau menerima firman, yang menolak firman. Dan firman itu tertutup. Kadang-kadang di dalam gereja juga ada yang seperti itu. Ada orang yang pada masuk khotbah lalu dia keluar dan nggak pernah masuk lagi ke ruang ibadah. Saya nggak tahu kemana, kenapa, tetapi dari tampak permukaannya kelihatannya hatinya keras nih, nggak mau menerima firman. Atau ada orang yang di dalam ibadah, tetapi pikirannya ke tempat yang lain. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Rumah tadi udah gue kunci belum ya? Saya suka lupa gitu. Ini rumah udah saya kunci belum ya? Karena di rumah kita nggak ada orang yang tinggal di situ. Ya. Atau nanti siang kita makan apa ya? Oh iya, bakmi singkawang. Ya. Lalu pesen snacknya apa ya? Tetapi dia tidak mendengarkan firman, padahal ada di dalam. Atau mungkin ketika firman ditebarkan, dia main HP, bisa saja HP catatan khotbah atau Alkitab ya, itu nggak salah. Tapi yang main sosial media, WhatsAppan sama orang, jangan-jangan ini orang yang hatinya keras, karena tidak mau menerima firman Tuhan. Tetapi ada juga orang yang mendengarkan, mencatat. Tetapi sampai di rumah bahkan dia membaca lagi, tetapi dia tiba pada akhir kesimpulan bahwa saya nggak butuh Yesus. Semua itu saya nggak butuh. Buat apa saya butuh Yesus kalau saya harus membenci si Naldo yang sudah menyakiti hati saya? Dia musuh saya, masa saya kasihi? Nggak benar ini. Jadi dia mendigest, mencerna firman, tetapi kesimpulannya dia nggak cocok dengan firman. Itu adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang intelek. Intinya adalah orang yang hatinya keras dan menolak firman. Dan kenapa mereka menolak firman? Kenapa? Karena iblis itu selalu mengintai. Seperti burung gagak tadi yang siap mengambil benih firman. Untuk tanah-tanah yang keras itu diambil sehingga orang itu tidak menerima firman. Iblis. Berarti ada satu pengajaran yang kita dapatkan. Kita harus menebar firman, betul? Tetapi setiap kita menebar firman, dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, ingat, di situ juga iblis hadir. Siap untuk mengambil benih dari orang itu. Jadi yang pertama Tuhan Yesus katakan, benih yang jatuh di tanah yang keras itu adalah melambangkan hati orang yang keras. Sehingga firman yang jatuh itu dimakan burung. Orang itu tidak mau menerimanya dengan sungguh-sungguh. Mungkin masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak pernah nyangkut dulu di hati ataupun di pikiran. Apalagi ketika urusan duniawinya tersinggung, maka dia tidak bisa menerima firman Tuhan. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? 5 tahun? 10 tahun, 20 tahun. Dan ini adalah gambaran orang Kristen yang nggak pernah bertumbuh. Kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, tetapi iman kita, rohani kita belum pernah bertumbuh. Jangan-jangan kita ini adalah mempunyai orang yang seperti tanah jalan, di pinggir jalan. Hatinya keras. Tetapi kepada orang-orang seperti ini, apa kita harus berhenti menebarkan firman? Enggak ya.
nggak ada di slide, tapi Yeremia 23 ayat 29 katakan gini, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Orang-orang yang hatinya keras sulit untuk berubah dan menerima firman, kecuali firman Tuhan itu, Roh Kudus itu sebagai palu yang menghancurkan hati mereka. Ada amin? Jadi jangan terhadap orang-orang seperti ini, kita harus terus menaburkan benih. Lalu dikatakan ayat 16, demikian juga ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengarkan firman dan segera menerima firman itu dengan gembira. Ya, tetapi mereka tidak berakar dan tanahnya sebentar saja, dan apabila kemudian datang penindasan, penghinayaan karena firman, lalu mereka segera apa? Murtad. Jadi tanah yang berbatu itu bukan tanah yang kelihatan ada batu-batunya, enggak. Mungkin dari atas kita lihatnya tanah, tetapi sesungguhnya di bawahnya itu ada batu-batu. Kalau di Israel itu batu-batu kapur, sehingga tanahnya tipis. Ketika benih itu jatuh ke situ, dia tumbuh enggak? Dia tetap tumbuh, ya. Tetapi ketika dia bertumbuh, lalu matahari datang menerangi, kan panas tuh. Berarti kan pada saat itu tanaman itu akarnya akan terus merambat karena dia mencari ada yang namanya zat hara, ya. Kalau kita belajar zat hara dan mencari air dari kelembapan tanah. Ketika mentok ke batu, maka dia tidak bisa dapat air dan zat hara itu, betul ya? Akhirnya pertumbuhannya menjadi tidak berlanjut, bahkan mati. Nah, benih yang jatuh ini langsung tumbuh, tapi dikatakan, dia bilang tumbuh, tetapi ketika penindasan, penganiayaan karena firman itu datang, dia nggak bisa bertumbuh lagi, bahkan dia murtad. Ini adalah hati orang yang menerima firman, bahkan dikatakan menerimanya dengan gembira. Ketika orang berkhotbah, dia katakan haleluya, amin, Tuhan Yesus masa besar. Tapi ketika dia pulang, lalu dia bertemu lagi dengan keadaan yang tidak baik, bahkan semakin buruk, maka dia menjadi ragu. Yang tadinya ketika dia menerima firman di gereja mungkin berteriak, haleluya, puji Tuhan, angkat tangan. Tetapi ketika kesusahan, penderitaan datang, lalu dia berteriak, bagaimana ini Tuhan bisa terjadi? Aku anakmu, engkau maha kuasa, tetapi aku menderita seperti ini. Dan saudara-saudaraku, ini adalah orang yang menerima firman tapi dangkal, tidak mengakar. Dia cepat bereaksi ketika menerima firman, suka dengan firman, tetapi hanya dangkal, hanya di permukaan dan bawahnya sedikit. Ketika kesukaran datang, ia lemah iman, bahkan murtad dibilang di Alkitab, atau meninggalkan Tuhan. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini di gereja, ya, akan ini kan sebenarnya mempunyai persepsi kalau mengikut Tuhan itu pasti akan baik-baik saja. Teologi kemakmuran, seperti ayat yang nanti kita baca, yang dikatakan bahwa kalau berbuah nanti ada 30, 60, 100 kali lipat. Ketika ada yang berkhotbah mengatakan bahwa itu diasosiasikan dengan harta duniawi, maka kalau kenyataannya enggak begitu, maka mereka akan kecewa. Mereka menganut teologi yang tidak seimbang, yang tidak utuh, hanya teologi berkat dan kemakmuran. Dan saat ini memang banyak, ya, hamba-hamba Tuhan yang kalau khotbah, ada sih satu temannya Bang Andi juga gitu ya. Kalau khotbah ya tentang pengalamannya, bagaimana dia naik pesawat tiba-tiba bisa naik bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kamu percaya Yesus aja. Ya. Kamu saya butuh uang 30 juta untuk anak saya. Lalu saya tiba-tiba ada orang yang kirim tiket, saya pelayanan di satu tempat. Lalu ada orang kasih cek ke saya. Begitu saya buka, saudara, tepat 30 juta.
sesuai dengan kebutuhan untuk anak saya. Nah, khotbah-khotbah yang seperti itu enggak apa-apa, memang Tuhan memberkati kita. Tetapi kalau tidak seimbang dengan khotbah Yesus yang mengatakan, kalau ikut kamu, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Itu adalah teologi salib. Bukan hanya teologi kasih karunia dan anugerah, harus seimbang. Maka kalau tidak seimbang, ya seperti jemaat ini ya, yang seperti tanah yang seperti tanah yang berbatu. Ya. Ketika kesulitan datang, maka dia menjadi lemah iman. Ya. Ini adalah orang-orang yang emosi sesaat. Dan memang ya berkhotbah dengan membangkitkan emosi itu adalah sebuah skill yang lumayan, terutama untuk menggalang persembahan. Ya. Kalau ada orang yang mengkhotbah atau motivator gitu ya, yang itu akhirnya saya pernah lihat ada satu di YouTube ya, tapi ini bukan di gereja, di masjid ya, ustadz gitu ya. Dia bilang, coba lihat, dia pokoknya dia bilang ya akan berlipat-lipat gitu ya. Dompetmu ada berapa? 300.000. Mau nggak kamu kasih ke yayasan ini supaya kamu diberkati oleh Tuhan, nanti bisa dapat 3 juta? Tunggu aja, pasti Tuhan kasih. Ada yang mau, ada yang enggak gitu ya. Gue pulang naik apa kalau dikasih semua gitu ya. Kosongkan dompetmu. Ya mau, ada lagi yang datang, kamu mobilnya apa? Avanza. Mau nggak kamu menjadi Mercy atau Innova? Mau, jual itu Avanza, uangnya kasih. Lihat 1 bulan lagi, pasti mobilmu meningkat. Ya, jadi saudara-saudaraku, itu adalah teknik yang digunakan. Begitupun di gereja ya, kalau untuk pembangunan dan lain sebagainya, ya itu tepat sih. Ya, saat emosi orang yang sesaat lagi naik, udah langsung sodorkan gitu ya, langsung kasih. Begitupun misalnya khotbah tentang kita harus melayani, wah semua udah siap melayani. Sekarang saya sebarkan formulir untuk melayani, semuanya isi. Ya. Tetapi kan itu tunggu waktu ya, seminggu lagi ya dicek, ternyata nggak ada yang datang untuk melayani. Cuman emosi sesaat aja mau melayani dan mengisi. Ya. Jadi saudara-saudaraku, yang kedua adalah tanah yang berbatu, melambangkan orang yang menerima firman tapi tidak mengakar, dangkal, dan akhirnya ketika dia menghadapi persekusi, menghadapi penganiayaan, dikatakan mereka menjadi lemah iman. Yang ketiga adalah tanah dengan semak berduri. Ya. Dan yang lain adalah yang ditaburkan di semak berduri, itulah yang mendengarkan firman, tetapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan yang lain masuk menghimpit firman itu dan akhirnya tidak berbuah. Dan saudara-saudaraku, orang Palestina ini memang di ladang tadi kadang-kadang ada komentator yang saya baca, itu orang Palestina itu pemalas. Jadi ketika di ladangnya itu dilihat ada semak belukar, dia membersihkannya, dia babat terus bahkan dibakar, tetapi dia tidak mau usaha untuk mengambil akarnya. Jadi walaupun lihat permukaannya itu tanah baik gitu ya, tetapi ternyata masih ada akar semak belukar. Jadi ketika benih itu ditebarkan menempel ke tanah yang kelihatannya rata itu, tetapi sesungguhnya ketika benih itu tumbuh, akar belukar yang berdurinya itu juga bertumbuh. Dan akhirnya menghimpit sehingga dia tidak dapat sinar matahari, bahkan dia tidak dapat bertumbuh lagi ke atas, akhirnya enggak pernah berbuah dan mati. Dan di sini adalah menggambarkan orang yang menerima firman, tetapi dia terjepit, tercekik oleh 2 hal. Yang pertama adalah kekhawatiran. Ya. Dia percaya, ya, dia menerima firman juga, tetapi ketika dia menghadapi satu masalah yang membuat dia khawatir, imannya goyah. Dia khawatir, ya, apakah gaji saya cukup, PK saya cukup. Dia khawatir anak saya ini nanti sekolah bagaimana. Dia khawatir
Kalau dia pergi rumahnya nanti digondol maling, pokoknya kekhawatiran. Dan kekhawatirannya itu biasanya bukan hal-hal yang rohani, tetapi hal-hal yang duniawi. Padahal Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 6, dia katakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lihat burung-burung di langit. Ya. Mereka tidak menebar benih, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Allah. Dan dia katakan juga lihat bunga bakung di padang. Ya. Mereka dipelihara Tuhan. Maka kamu pun tidak boleh khawatir. Ya. Karena kekhawatiran ini berbanding terbalik dengan iman. Orang yang semakin khawatir, semakin tinggi khawatirnya, maka imannya akan semakin turun. Sebaliknya orang yang terus beriman dan berakar pada Tuhan, maka kekhawatirannya akan turun. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kalau saudara nggak mau khawatir, bertumbuhlah di dalam firman, pengenalan akan Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan di situ adalah apa? Kekayaan. Kekayaan. Jadi ini seperti orang yang berada pada dua kaki. Yang satu adalah ke gereja atau iman kepada Tuhan Yesus. Yang satu adalah harta duniawi. Ketika harta duniawi ini mengikat, ya, maka tidak jarang orang yang seperti ini adalah bersedia untuk meninggalkan Tuhan. Ketika dia terlalu fokus pada hal-hal yang duniawi, sehingga dia mengabaikan pertumbuhan iman dan rohaninya. Mereka lebih memprioritaskan harta duniawi, bahkan mungkin karir, harta dan kesenangan, daripada relasinya dengan Tuhan. Sehingga dia rela untuk tidak baca firman setiap hari karena kesibukannya, rela untuk mengorbankan waktu ibadahnya, misalnya, untuk hal-hal yang duniawi. Saya tidak mengatakan harta duniawi itu bukan sesuatu yang nggak boleh kita cari. Tidak, pekerjaan kita tinggalkan, tidak. Tetapi jangan sampai semuanya itu mengorbankan relasi kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus bilang lebih baik kamu itu panas atau dingin. Ya. Lebih baik kamu duniawi sekalian, ya, atau rohani sekalian daripada kamu gamang, abu-abu. Ya. Tuhan Yesus di Wahyu katakan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena kalau engkau anget-anget aja, suam-suam kuku, dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 15-16. Jadi saudara-saudaraku, tanah yang dengan penuh semak duri ini adalah terjadi pada orang-orang yang terlalu fokus pada hal-hal yang duniawi, sehingga dia mengabaikan pertumbuhan rohaninya, tidak pernah mencerna, mengunyah firman Tuhan karena kesibukannya dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah tanah yang baik. Tanah yang baik, dia berbuah, itu ada buahnya, saudara-saudara. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saya percaya ini bukan berkata, pelipat gandaan ini bukan bukan berbicara tentang harta duniawi, betul? Orang yang ditaburkan firman Allah, ya, masa sih yang berkali lipat itu adalah kekayaan, harta duniawi, ya, yang ditaburkan adalah benih surgawi, nggak mungkin yang tumbuh itu adalah benih duniawi, betul ya? Nggak mungkin ditaburkan jagung yang tumbuh semangka. Ya, yang ada cuma semangka berdaun sirih itu cuma di lagu. Ya, di dalam kalau anak-anak nggak tahu kali ya. Ya. Jadi nggak mungkin. Pasti ini adalah berbicara soal yang berlipat-lipat, itu adalah soal kekayaan surgawi. Berlipat-lipat hubungannya dengan dengan kerajaan surga.
yaitu orang yang menerima firman, lalu memeliharanya dan menghasilkan buah. Ini adalah orang yang memiliki hati yang baik, yang selalu akan berusaha untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan tumbuh dalam imannya setiap hari sampai dia mati dan menghasilkan buah Roh Kudus. Agak lambat nih. Jadi sebagai rekapitulasi, ada berbagai jenis tanah dan ini melambangkan respon terhadap firman Tuhan. Yang pertama, tanah di pinggir jalan, yaitu orang yang mendengarkan firman tapi tidak mengerti maknanya, udah ngeblok. Yang kedua adalah orang yang tanah yang berbatu adalah orang yang menerima firman dengan gembira sesaat tetapi tidak berakar dan mudah goyah. Yang ketiga adalah tanah yang berduri, yaitu orang yang menerima firman tapi terlilit oleh kekhawatiran dunia dan kesenangan duniawi dan akhirnya dia terhimpit dan tidak bertumbuh. Dan yang terakhir adalah tanah yang baik, orang yang menerima firman dengan hati yang terbuka dan memeliharanya dan menghasilkan buah. Dan pemazmur mengatakan begini, untuk orang yang mau memelihara firman, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di atas jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku, refleksi buat kita. Selama ini, sejauh ini, kita ini seperti apa? Hati kita ini seperti tanah yang mana? Apakah seperti tanah yang tiga? Pertama, tanah berbatu. Tanah yang berbatu. Atau tanah yang dangkal. Atau pinggir jalan, dan yang terakhir yang ketiga apa? Yang dengan semak belukar. Atau tanah kita itu seperti tanah yang baik, yang gembur. Sehingga firman itu berbuah di dalam hati kita. Jadi ini adalah bukan saja soal tanah, tetapi soal hati. 3 hati yang pertama itu adalah tanah yang tidak produktif, hati yang gak produktif. Tetapi kita harus menjadi tanah yang terakhir, ya, bahwa hidup kita ini produktif bagi kerajaan Allah. Dan saudara-saudaraku, ya, pengajaran yang kedua adalah bahwa perumpamaan ini mengajarkan kita untuk menjadi penabur benih. Saudaraku, di dunia ini ada banyak tanah yang kosong, dalam tanda kutip. Mungkin tanah itu adalah tanah gembur. Kalau tanah itu tidak pernah digarap, kalau tanah itu tidak pernah ditebarkan benih, maka tanah itu akan menjadi tanah. Nggak akan ada buahnya, betul? Bahkan mungkin rumput liar, semak, berduri akan tumbuh. Ya, saya punya tanah kosong di Cinere, ya. Nggak saya apa-apain, tetapi cuman perlu waktu 1 bulan alang-alang itu tumbuh. Jadi tanah yang kosong kalau tidak digarap, ya, maka yang tumbuh itu adalah semak belukar, alang-alang. Begitupun hati-hati dari manusia di sekitar kita. Mereka mungkin adalah tanah-tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Kalau mereka tidak ditabur benih firman Tuhan, bisa jadi yang tumbuh adalah alang-alang atau tanaman liar. Kalau musim hujan, tanah saya itu mungkin seminggu aja udah tumbuh. Tidak perlu menebar benih rumput liar, maka dia akan tumbuh sendiri. Oleh karenanya tugas kita untuk menebar benih yang baik, yaitu firman Allah, yaitu Injil, kabar keselamatan, supaya orang-orang ini, tanah-tanah ini bisa berbuah. Saudara setuju? Yang setuju katakan amin. Jadi kita ini adalah penabur benih.
Yesus sudah menabur benih duluan, para rasul sudah, dan sekarang kita, baik yang tua maupun yang muda, tugas kita adalah menabur benih firman itu. Ya. Karena firman Tuhan itu adalah bekerja dalam hidup manusia. Ya. Jadi benih itu adalah firman Tuhan, sedangkan hati itu melambangkan hati manusia di sekeliling kita yang harus ditaburi. Dan tadi saya sudah katakan, tidak hanya Yesus, para rasul, kita juga adalah penabur. Sebagai orang percaya, kita semua ini dipanggil untuk menjadi penabur benih firman Tuhan. Sama seperti petani yang menabur benih, kita juga harus aktif di dalam menyebarkan Injil kepada orang lain. Dan dari pelajaran tadi kita tahu bahwa ya, penting kualitas tanah, yaitu tanah yang keempat. Oleh karenanya saudara-saudaraku, sebelum kita menebar firman, maka kita harus berdoa. Mungkin ada orang-orang tertentu yang mau kita kabari Injil. Maka kita minta supaya Roh Kudus menggemburkan hatinya. Sehingga ketika saudara menabur benih, maka benih itu akan bertumbuh di dalam hidup orang itu. Ya. Dan kita juga belajar bahwa hasilnya itu enggak segera terlihat. Betul ya? Kalau orang menabur mungkin tergantung benihnya. Ada benih yang 3 bulan udah tumbuh, ada benih yang 1 tahun baru tumbuh, dan seterusnya. Sehingga kita harus sabar karena memang benih itu tidak segera terlihat. Penginjilan kita yang kita lakukan mungkin tidak langsung terlihat saat itu. Tetapi biar Roh Kudus yang bekerja, maka pada waktu Tuhan benih itu akan bertumbuh dan terlihat. Lalu bagaimana tugas kita kalau kita harus menginjili? Yang pertama simpel aja, jadi teladan aja. Teladan dalam omongan, ya, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam postingan di sosial media dan lain sebagainya. Yang kedua pasti berdoa. Karena kita harus meminta Roh Kudus untuk memampukan kita bisa efektif di dalam menyebarkan Injil. Lalu ini yang penting juga harus belajar Alkitab. Saudara-saudaraku, tadi murid-muridnya itu kan ikut ibadah dengan jemaat yang besar di Danau Galilea, betul ya? Tapi begitu ibadah bubar, lalu murid-muridnya menyendiri, Tuhan Yesus menyendiri, murid-muridnya ngikutin. Lalu dia bertanya, apa arti perumpamaan itu? Dan Tuhan Yesus menjelaskan. Dan ini adalah sebuah gambaran orang yang mau tahu firman Tuhan. Bukan hanya mendengar dan membaca selesai, tetapi mau mengerti lebih dalam, mau mencerna, mau mengunyah firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau menebar firman kalau di dalam diri kita nggak ada firman? Berarti nggak ada yang ditebar. Ya. Sesungguhnya kita harus belajar Alkitab supaya kita memiliki pemahaman yang baik dan dapat menjelaskan kepada orang lain tentang Injil, tentang kebenaran firman. Ya, nggak mungkin saudara nggak pernah baca firman lalu saudara mau menebar firman, nggak mungkin. Ya, yang ada saudara menaburkan pikiran saudara sendiri. Ya. Dan jadi kita tugas penginjilan kita belajar Alkitab, lalu kita juga harus membangun relasi kepada semua orang, relasi yang baik. Ya, berkomunikasi dengan baik, ya, mendengar orang dengan empati, dan nanti kita akan menemukan satu titik, satu momen di mana kita bisa masuk untuk berbicara hal-hal yang rohani. Dengan siapa saja, dengan tetangga, dengan teman, supir Grab dan lain sebagainya, bangun hubungan yang baik. Jangan cuma dengan teman sekelompoknya, jangan cuma dengan orang-orang di gereja dan lain sebagainya, orang yang cocok, tetapi kepada semua orang kita membangun relasi. Lalu jangan takut juga ditolak, karena memang firman Tuhan katakan ada yang hatinya keras. Ya, hati yang keras itu tidak bisa menerima firman Tuhan, dan kita nggak tahu mana yang hatinya keras, mana hatinya yang berbatu, berduri dan lembut. Tebarkan aja Injil, jangan takut akan penolakan. Jadi kita juga harus bersabar, karena memang hasil dari penginjilan itu tidak instan.
Hanya waktu Tuhan saja yang menentukan. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudaraku, kita harus bekerja sama. Di dalam komunitas, kita harus punya kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, ya, kelompok doa, dan lain sebagainya. Dan sebelum penutup, saya mau menceritakan sedikit saja mengenai misionaris di Tanah Batak. Yang terkenalkan itu adalah Nommensen. Tetapi tahukah saudara, pada tahun 1834 ada 2 orang penginjil yang namanya Henry Lyman dan Samuel Monson. Dia ke Tanah Batak, dia coba menyebarkan misi, ya. Tetapi memang orang Tanah Batak itu animismenya begitu kuat, adatnya begitu kuat, ikatan daripada kuasa gelapnya kuat, begitu kuat, sehingga kelihatannya 2 orang ini tidak berhasil untuk menginjil. Ya. Dan akhirnya pada satu hari tanggal 28 Juni 1834 di perbasatan satu daerah yang namanya Lobu Pining, kedua misionaris ini yaitu Henry Lyman dan Samuel Monson dicegat, dibunuh dan dimakan oleh orang Batak. Sia-sia penginjilannya. Tetapi saudara-saudaraku, masih pada tahun yang sama dikirim lagi oleh Tuhan seorang penginjil dari Jerman yang namanya Ludwig Igner Nommensen. Dan ketika Nommensen datang, ya, ke sana, dia melihat bahwa beberapa pemikiran masyarakat Batak itu sudah mulai terbuka terhadap orang asing. Dan tentu ini adalah berkat penginjilan, pelayanan yang dilakukan sebelumnya oleh Henry Lyman dan Samuel Monson. Saudara-saudaraku, kisah mereka ini menjadi pengingat bahwa kadang-kadang pelayanan penginjilan tidak langsung menghasilkan buah. Bahkan mungkin ketika kita mati, penginjilan kita belum berhasil. Tetapi benih yang kita tabur itu tetap dapat subur dan tumbuh di masa depan. Amin. Saudara-saudaraku, adik-adik yang kekasih, hari ini kita merenungkan betapa pentingnya kita menjadi penabur firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berkomitmen untuk menabur benih harapan dan iman kepada tanah-tanah yang kosong dalam tanda kutip di sekitar kita, yaitu kepada orang yang kita kenal, yang kita temui. Dan saya mengajak kita melakukan sebuah langkah kecil saja. Doakan, ingat dan doakan satu orang yang saudara kenal yang belum mengenal Kristus. Mintalah Tuhan yang menyiapkan hati mereka dan mempersiapkan mereka untuk menerima Injil. Kemudian carilah satu kesempatan untuk berbagi kesaksian saudara-saudara tentang kasih Tuhan kepada orang itu. Amin. Saya persilahkan saudara untuk mengambil waktu teduh pribadi sejenak. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita nyanyikan dari awal, yang wanita saja nyanyikan, yang pria boleh berdoa.
Yang wanita boleh berdoa, yang pria bersama saya nyanyikan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Bersama-sama nyanyikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, oh ku tenang sebab Bapa Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur kalau benih firman Injil itu sudah boleh tertanam di dalam diri kami, sehingga kami boleh berrekonsiliasi dengan Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami tidak lagi didakwa, dihakimi dan dihukum, karena Injil itu, yaitu Yesus Kristus, sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Dan ajar kami Tuhan, supaya benih firman yang sudah kami terima itu boleh kami tebarkan kepada orang-orang lain yang belum menerima Injil. Dan kami berdoa ketika kami semua tadi memikirkan bahwa ada 1-2 nama yang belum menerima Yesus, dan kami ingin mereka juga untuk menerima Injil. Maka biarlah Roh Kudus yang kami mohon untuk bekerja di dalam hati saudara-saudara kami itu, supaya hati mereka menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk menerima benih firman, serta boleh bertumbuh di dalam firman. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau menaikkan syafaat kami kepada Tuhan akan kebutuhan, akan pergumulan hidup kami ya Bapa. Sebagai bangsa dan negara, kami bersyukur kalau saat ini kami mempunyai presiden dan wakil presiden yang baru. Dan kami mohon anugerah Tuhan untuk memberkati pemimpin kami, supaya Bapak Prabowo dan Pak Gibran, Tuhan beri hati yang penuh dengan tanggung jawab, hati yang mau mengutamakan kesejahteraan dari setiap rakyat Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara dan ujung selatan, dari seluruh pulau di Indonesia. Biarlah Tuhan yang jauhkan mereka dari hati yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri, tetapi Tuhan berikan hikmat untuk melakukan keputusan-keputusan yang penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan kami juga bersyukur untuk stabilitas politik dan keamanan yang boleh terjadi sejak pemilu kemarin hingga saat ini. Dan kami tetap mau menyerahkan untuk proses pilkada nanti, biarlah segala persiapan yang disiapkan oleh KPU boleh berjalan dengan baik, dan pilkada nanti boleh berjalan dengan lancar, tidak ada kecurangan, semua
rakyat boleh memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Dan kami rindu Tuhan, kiranya di seluruh daerah-daerah di Indonesia, Tuhan munculkan, Tuhan terbitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang baik dan penuh tanggung jawab. Kami juga mohon terus bimbingan dan tuntunan Tuhan untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Tuhan berkati baik hamba sebagai gembala, begitu juga Pendeta Yosua dan Pendeta Horas, beserta seluruh majelis dan mengurus, bahkan seluruh jemaat ya Bapak. Supaya kami semua boleh lebih aktif lagi menebar firman Tuhan, menebar kabar baik Injil itu kepada orang-orang lain ya Bapak. Dan boleh membawanya kepada Tuhan melalui gereja ini. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Yesus yang ada di dalam diri kami, bangku-bangku yang kosong ini boleh diisi oleh jiwa-jiwa yang baru. Bukan jiwa-jiwa yang mengambil dari gereja lain, tapi benar-benar jiwa yang baru yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yang bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka boleh bergabung dengan kami bersama-sama menyembah dan beribadah serta bertumbuh di dalam firman Tuhan di tempat ini dengan bimbingan dari setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah lama terlebih dahulu menerima benih firman itu. Terima kasih ya Bapak untuk gereja ini. Tuhan terus yang memberikan visi dan membimbing kami di dalam menjalankan misi Tuhan. Dan segala kebutuhan yang kami perlukan untuk jalannya pelayanan ibadah Tuhan di gereja ini, kami mohon kiranya Tuhan yang mencukupkan segalanya, karena Engkau adalah sumber dari segala berkat. Engkau adalah pemilik dan penguasa bumi dan langit serta segala isinya. Kami bersyukur Tuhan kalau lift gereja boleh mulai dikerjakan ya Bapak. Dan biarlah Tuhan berkati supaya tidak ada halangan dan kendala apapun, sehingga pada saatnya lift ini boleh terbangun di gereja ini. Dan biarlah itu boleh digunakan untuk menopang, menolong jemaat Tuhan untuk lebih lagi ikut menyembah Tuhan di ibadah ini. Bapa dalam surga, kami juga mau teringat untuk saudara kami yang masih bergumul mencari pekerjaan ataupun bisnis ataupun aktivitas produktif lainnya, kepada saudari Agnes, Pak Lito dan Andrew, Yohanes, dan mungkin ada jemaat-jemaat lain yang saat ini juga merindukan sebuah pekerjaan, sebuah kontrak kerjasama. Tuhan, kasihanilah mereka ya Bapa. Dengarlah doa mereka, beri petunjuk bagi mereka, berilah mereka pekerjaan ya Bapa. Yang berulang tahun ya Bapa, Pak Nikola Suta Barat, Diaken Lina Pati, Ibu Mia Panjaitan Boru Panggabean, dan juga Ago pada hari ini, dan Dolin Siombing yang juga pada hari ini. Tuhan, kami mau menatang anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan mereka menjauh daripada Tuhan, tetapi tarik mereka untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan hidup mereka. Kami tahu pasti mereka masing-masing pribadi punya kerinduan, punya pergumulan hidup yang saat ini masih menjadi pergumulan mereka ya Bapak. Masih mereka usahakan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun mereka ya Bapak di dalam menyelesaikan pergumulan mereka. Tetapi biarlah Tuhan juga yang mau singkapkan bagian yang harus mereka lakukan di dalam hidup mereka ya Bapak, untuk kemuliaan nama Tuhan melalui hidup mereka. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang terkasih, yang baik yang sekarang masih dalam keadaan sakit maupun juga yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami mohon kuasa Tuhan yang besar itu yang memberkati mereka, memberkati hati dan pikiran mereka supaya sabar dan terus setia berpegang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan akan kesembuhan mereka. Berkati juga semua obat dan juga dokter-dokter yang menangani mereka ya Bapak, yaitu anak-anak-Mu Ibu Tina Nasution, Pak Bambang Santoso, Bapak Sandy Luntungan, anak kami Hazel, ibu kami Ibu Barbara Tisen,
Pak Iwan Hasan, Pak Deden Marpaung, dan mungkin juga ada jemaat-jemaat lain yang masih dalam pergumulan ya Bapak, untuk kesembuhan. Oh Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk Om Beni Bakar Besi yang saat ini berada di Bali ya Bapak. Bapak, Tuhan jangan biarkan dia menjauh dari Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang memimpin dia terus ya Bapak, supaya di hari tuanya semakin hari dia boleh semakin mengenal Tuhan ya Bapak. Roh Kudus tuntun dia terus ya Bapak, agar dia boleh mengisi hari-harinya dengan menggali, membaca, mencari kehendak Tuhan melalui firman. Tuhan yang pelihara hidup dia bersama anaknya Wiwit di sana. Tuhan berkati juga semua istri dan anak cucunya. Terima kasih ya Bapak, sesungguhnya masih banyaklah yang harus kami mohon kepada Tuhan. Tapi kami percaya bahkan sebelum kami memikirkannya, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau mengakhiri syafaat kami ini dengan menaikkan doa yang indah yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.